berikan ayat-ayat suci Al-Quran, untayan katanya. Karena beliau orang Arab, jadi ngerti bahasa Arab. Karena Quran bahasa Arab. Nggak kayak kita, umur 40 tahun nggak tahu ba' ma' nun. Ya kan? Titik bawah, titik atas. Apa minuman aktif, ya nggak? Di rumah punya apa nggak? Punya, ini baru ini. Itu. Ada apa di rumah? Ada ya, air jam-jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam wal qiyam wassalatu wassalam ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumiz ziyam. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini mengharap rahmat dan ampunan dan pembebasan dari api neraka, tidak salahnya kita cerita sedikit tentang sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang anak muda yang paling disayang dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Ganteng, rapi, cakep, gagah. Tidak ada satu wanita yang tidak senang cinta sama Mus'ab bin Umair. Dia punya parfum 2 meter, 3 meter kecium. Saking wanginya, nggak kayak anak muda sekarang. Ganteng boleh, cakep, duitnya kagak ada. Itu yang bikin puyeng kan itu. Sekalinya pakai mobil rental. Kalau Mus'ab bin Umair asli murni, emang paling disayang, dicintai sama kedua orang tuanya. Nabi sendiri bersabda, memberikan komentar buat siapa? Mus'ab bin Umair. Aku tidak pernah melihat ada anak yang paling disayang, dicintai sama kedua orang tuanya seperti Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair menjadi top trending sekarang nih kalau kata orang, udah top banget dah namanya di bangsa Arab ketika beliau masuk Islam. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair ini dari kalangan rakyat jelata sampai pejabat semua dikenal. Dari anak muda sampai orang tua. Kenapa? Tidak ada satupun yang namanya tempat tongkrongan yang tidak mengharapkan Mus'ab bin Umair. Kenapa mereka mengharapkan semua? Karena tidak ada satu tongkrongan ketika datang Mus'ab bin Umair, suasananya akan berbeda. Suasananya kenapa? Dia pada senang, gembira semua yang pada nongkrong. Dibayarin gratis, tahu nggak? Itu bos diarepin bener. Kalau ini kan kita datang kagak diundang, pulang kagak diundang. Itu pulang dewek-dewek, datang dewek-dewek ngapa? Enggak punya duit, enggak diarepin orang. Paham ini? Nah, ini kalau jadi anak muda jadi orang kaya. Nah, Mus'ab bin Umair selain ganteng, kaya, dia cerdas otaknya. Jadi setiap nongkrong kok orang ngomongin Muhammad utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Akal beliau bicara, ini nggak mungkin Muhammad orang sembarangan. Semua bicara, semua menceritakan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya logika beliau bermain. Aku harus tahu siapa yang namanya Muhammad SAW, yang mengaku utusan Allah, yang menjadi perbincangan di seluruh lapisan bangsa Arab. Diam-diam masuk beliau mengintai pasukan dan pengikut Nabi Muhammad. Nggak taunya rumahnya di dekat Bukit Sofa. Beliau masuk, di sana ada kumpulan, benar, pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk,
Diam-diam kalau kata orang Malaysia senyap-senyap. Nah, masuk. Penasaran, pengen tahu siapa. Begitu masuk, beliau melihat Nabi Muhammad SAW sedang memberikan ayat-ayat suci Al-Quran, untayan katanya. Karena beliau orang Arab, jadi ngerti bahasa Arab. Karena Quran bahasa Arab. Nggak kayak kita, umur 40 tahun nggak tahu ba' ma' nun. Ya kan? Titik bawah, titik atas. Paham ini? Lu jangan-jangan nggak bisa juga lagi, Ai? Bisa lah. Oh bisa. Kali nggak tahu. Dah. Singkat cerita, beliau tertarik luar biasa. Sehingga gejolak hatinya untuk mendekatkan dan mengikuti Nabi Muhammad luar biasa. Beliau ingin sekali memegang tangan, berjabat tangan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah langsung mengulurkan tangannya dan mengusap dadanya, dibacakan. Kata Mus'ab bin Umair, hatiku damai, tenang, bagaikan laut yang sangat dalam. Semakin kenceng beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat yang ada di otak dan pikiran beliau, nanti bagaimana kalau ibuku, kedua orang tuaku tahu ini? Karena nggak ada yang paling keras dalam kehidupannya selain ibunya. Terus menghantui pikiran. Nggak taunya kenyataan ibunya tahu dan langsung marah-marah. Sampai akhirnya Mus'ab saking udah nggak kuat ibunya. Kenapa? Karena saat mau menempeleng itu langsung ibunya tangannya lemas. Lemas dan Mus'ab dibawa ke kamar, diasingkan. Nah, Mus'ab terus berharap bisa ngikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan dididik. Karena memang orang pintar, Mus'ab bin Umair dijadikan duta pendidikan ke kota Madinah. Pintar, nah orang geblek nggak bakalan disuruh ngajar. Karena pintar disuruh sana. Ketemu namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair preman, jagoan, telak pinggang dia. Mus'ab, apa yang kau bawa? Kalau engkau ingin menghancurkan masyarakatku ini, maka aku akan bunuh kau. Kata Mus'ab dengan tenang damai. Wahai Usaid, duduk engkau yang tenang. Dengarkan apa yang aku sampaikan dari lisanku ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang engkau senang ikut, kalau enggak aku yang pergi dari tempat ini. Akhirnya dengan ucapan itu Usaid menerima. Kata Usaid, aku tenang dan aku ikut ajaran Muhammad, masuk Islam. Karena yang masuk tokoh preman jagoan, anak buahnya ngikut semuanya. As'ad, terus semua kabilah di kota Madinah satu persatu ikut. Dan akhirnya sudah kuat dan terjadilah yang namanya perang Badar. Perang Badar, orang kafir Quraisy kalah, dendam. Besok setelah hari raya kita perang lagi, namanya perang Uhud. Perang Uhud, Mus'ab bin Umair, anak muda, gagah, ganteng, orang kaya, jiwa dan raganya, hartanya diserahkan untuk Nabi Muhammad. Itu baru anak muda, jangan gaya doang. Ini diajak demo, ntar nggak ada nasi bungkus lagi ya. Ngomongan nasi bungkus juga. Bagaimana mau maju Islam modelnya kayak begitu? Mus'ab bin Umair orang kaya raya siap mati buat Nabi. Akhirnya dipegang bendera di perang Uhud. Ditebas tangannya satu, putus. Dipegang dengan tangan yang satu, ditebas lagi, putus lagi. Akhirnya bendera itu dikempit. Dan serangan ketiga membawa Mus'ab bin Umair harus jatuh terkelungkup. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat perang Uhud sudah terpojok. Akhirnya beliau saking cerdasnya, beliau pegang bendera, beliau berteriak Allahu Akbar, memalingkan pasukan orang-orang kafir Quraisy, seakan-akan Nabi Muhammad ikut Mus'ab bin Umair. Padahal
Mus'ab bin Umair cuma memalingkan. Jangan sampai orang kafir Quraisy fokus membunuh Nabi. Nah, Mus'ab bin Umair menemui ajalnya, bertemu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terlungkup karena malu. Takut melihat Nabi Muhammad terluka. Dan Nabi Muhammad mengatakan, Mus'ab bin Umair syuhada Uhud nanti akan aku saksikan. Kata Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW yashhadu anna syuhada Uhud yaumal qiyamah annakum syuhada yaumal qiyamah. Kata Nabi, kata Rasulullah SAW, wahai syuhada Uhud, aku menyaksikan bahwa engkau adalah para syuhada nanti di hari kiamat. Ya ayuhan nas, zuruhum, suruh ziarah kita. Waktuhum, datangin mereka, katanya. Kata Rasulullah SAW, ma yusallimu ahadun minal muslimin, tidak ada satu orang muslim yang memberi salam kepada syuhada Uhud, kecuali nanti di hari kiamat syuhada Uhud akan mengucapkan salam balik kepada kalian. Maka berziarahlah dan datangilah para syuhada Uhud. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama para syuhada, meskipun kita tidak pernah mengangkat senjata untuk perang dan bergelumuran darah di medan peperangan. Tapi karena kita cinta kepada para syuhada, insya Allah kita akan dikumpulkan para syuhada. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa cinta kita kepada para sahabat dan cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Tentunya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan dijelaskan bahwasannya sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, beliau masuk Islam tapi ada kekhawatiran dimurkai oleh ibundanya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika hal tersebut terjadi dengan anak-anak muda sekarang yang mungkin dia ingin mengaji tapi salah satu dari keluarganya mencegah dia atau menganggap ngaji itu nggak akan menghasilkan ataupun tidak membuat pencerahan di masa depan. Jadi lebih baik cari kerja, cari... Oh begitu ya, itu memang sekarang banyak yang begitu orang tua. Sehingga mereka lebih banyak memasukkan anaknya sekolah daripada pesantren. Nah, yang model kayak begini harus kita pahami, harus kita mengerti. Jadi begitu, orang tua memang kalau selagi dia tidak mengajak kita ke kafiran, maka harus kita ikutin. Kecuali kalau dia ngajak ke kafiran, itu nggak boleh. Nah, kalau kita sekarang punya orang tua menginginkan kita untuk tidak sekolah, misal pesantren lah atau ngaji lah, gitu kan? Karena memang kebanyakan orang tua begitu. Kalau di pesantren ntar nggak punya ijazah, ya kan? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu pemikiran-pemikiran kayak begitu harus kita berikan pencerahan, pemahaman kepada orang tua bahwa tidak ada satupun anak yang keluar dari perut rahim ibunya kecuali rezekinya sudah ditanggung. Nggak ada, semuanya. Sekarang jangankan manusia yang ada di atas muka bumi, cacing di dalam tanah Allah kasih rezeki. Paham apa kagak nih? Nah, jangan takut rezeki. Ini kita aja tuh udah ada rezekinya tuh. Apa minuman aktif, ya nggak? Di rumah punya apa kagak? Aku punya ini baru ini ada ini. Itu. Ada apa di rumah? Adanya air jam-jam. Ada. Bro, Oke, ya. Nanya, kan kalau sebelumnya kan Mus'ab bin Umair kan tadinya non muslim. Mus'ab ya. Mus'ab. Nah, terus dia kan masuk Islam.
Terus kalau kayak gitu kan kita nggak boleh durhaka sama orang tua ya kan. Ya. Nah kalau kayak gitu jatuhnya gimana Guru? Nggak apa-apa. Jadi kalau orang tua kita melarang kita untuk ikut kepada Allah, Rasulnya, itu ditentang. Emang harus kita tentang. Jadi nggak termasuk durhaka sama orang tua. Ya.